Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibata lil muttaqin, wala udwana illa 'alal kafirin adh-dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala, kama qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Baik. Yang pertama, marilah kita senantiasa untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu kenikmatan secara agama, apalagi nikmat secara duniawi, ya. Nikmat agama seperti nikmat Allah memberikan hidayah, petunjuk kita kepada Islam. Nikmat kita mendapatkan keimanan. Nikmat kita bisa bersilaturahim, berkunjung untuk thalabul ilmi dan seterusnya. Itu nikmat agama, bahkan nikmat yang paling besar yang wajib untuk kita syukuri. Dan juga tidak lupa untuk mensyukuri nikmat dunia, nikmat sehat, nikmat bisa beraktivitas, ya, dan sebagainya, rezeki yang halal dan seterusnya. Sehingga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kenikmatan kepada orang-orang yang bersyukur, ya. Ini sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya, la in syakartum lazidanakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, tentu akan aku tambah. Ini janji Allah bagi siapa? Bagi mereka yang bersyukur. Jadi bersyukur sebagai salah satu sebab, salah satu hal yang bisa mendatangkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau orang itu kufur nikmat, tidak mensyukuri kenikmatan yang telah dia terima, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang sangat pedih. Wal in kafartum in azabi lasadid. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara bentuk azab Allah Subhanahu wa taala yaitu akan dicabutnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Atau Allah berikan musibah, termasuk wabah dunia corona ini kan, ini juga termasuk dari
azab Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Ini merupakan yakni azab Allah atau fitnah dari Allah agar manusia kembali kepada kebenaran, kembali kepada hak, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun virus yang tidak kelihatan gitu kan, tapi ternyata ada efeknya kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya demikian juga yang menciptakan zat yang gaib, yang tidak ada begitu kan, tapi juga ada hukumnya kan begitu, yang perlu kita taatikan begitu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita terus senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, baik nikmat dunia apalagi nikmat agama yang lebih besar kan begitu, untuk wajib kita syukuri. Baik. Kemudian selanjutnya yakni marilah kita senantiasa untuk memperbaharui ya, memperbaiki, meluruskan niatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatan untuk thalabul ilmi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya manusia, niat manusia, hati manusia ini senantiasa berubah-ubah. Kan begitu. Sehingga perlu kemudian kita memperbarui, memperbaiki, meluruskan kembali niatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam thalabul ilmi, atau misalnya bersedekah, berinfak, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi setiap hari, setiap saat perlu kemudian kita senantiasa memperbaharui, memperbaiki niatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Niat merupakan barometer benar dan tidaknya ibadah yang dia lakukan. Niat juga merupakan barometer sah dan tidaknya amal yang dilakukan. Niat juga merupakan barometer untuk mendapatkan pahala yang besar atau pahala yang kecil, itu kan tergantung niatnya kan begitu. Sehingga penting sekali untuk senantiasa memperbaharui, memperbaiki dan meluruskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan yakni perkara yang penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa kok iman dan takwa kita perlu ditingkatkan? Ya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita sudah beriman insyaallah itu kan? Atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kan? Tapi kenapa perlu ditingkatkan kan begitu? Nah, kenapa kira-kira alasannya kira-kira kenapa? Mungkin ada bisa memberikan yakni jawaban atau tanggapan mungkin? Kenapa kok iman dan takwa kita perlu ditingkatkan? Iman naik turun ya. Ya. Taib. Kenapa? Taib. Jawabannya adalah karena apa? Iman dan takwa merupakan bekal yang paling baik untuk kehidupan di alam akhirat. Ini sebagaimana yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka hendaklah kalian berbekal, ya kan? Berbekal berarti dengan cara mencarinya itu kan, menambah itu kan, bekal kan. Kenapa? Karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup di dunia saja ya kan, yang istilahnya banyak rintangan begitu kan. Kalau pengen hidupnya itu sentosa, hidupnya bahagia, nyaman, kan butuh bekal yang banyak, betul tidak? Kalau hidupnya misalnya bekal sedikit, kira-kira bagaimana hidupnya? Sengsara itu kan, tidak nyaman gitu kan? Apalagi kehidupan di akhirat, kehidupan yang sangat panjang, tidak cukup 1.000.000 tahun ya kan, bahkan abadi gitu kan. Tentu saja membutuhkan bekal yang sangat banyak, sehingga perlu namanya tambahan bekal. Meningkatkan iman dan takwa itu artinya meningkatkan bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Itulah pentingnya. Untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, berarti meningkatkan bekal kita untuk kehidupan di alam akhiratan begitu. Nah, itulah kenapa senantiasa para khatib, para mubalik ya kan, menyampaikan pentingnya tentang
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini wasiat Allah ya kan kepada hamba-hambanya, wasiat para nabi ya kan, wasiat para sahabat, wasiat para ulama, para mubalik, para dai, semua apa? Mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah kata dalam Quran? Laqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa umat sebelumnya? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam ya kan? Itu apa semuanya mendapat apa wasiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum, dan kepada kalian kaum muslimin. Ya kan? Agar apa? Juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Menunjukkan tentang pentingnya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi mengatakan ittaqullaha haitsu ma kunta, ya kan? Bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada dan kapanpun kapanpun itu waktunya untuk senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya. Kemudian di antara bentuk ketakwaan yang paling baik yang perlu kita lakukan adalah dengan cara talab ilmi, dengan cara belajar. Kenapa? Ilmu merupakan landasan kita dalam beramal, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sebagaimana apa disampaikan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dalam bab al-ilmu qablal qaulil amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara dan beramal, kan begitu. Apa kata Allah juga? Fa'lam anahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, apa fa'lam? Ilmuilah. Terbit. Jadi Allah memerintahkan agar kita mengilmui apa yang diilmui tentang kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid atau kalimat syahadatain. Ya. Kenapa saya sebutkan di sini la ilaha illallah itu dan syahadatain? Karena ini kalimat ini merupakan kalimat inti dari kalimat syahadatain, yaitu syahadat tauhid ya kan begitu. Sebagaimana ketika apa? Nabi berdakwah kepada kaumnya. Apa kata Rasul? Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapan kalimat la ilaha illallah maka Anda akan beruntung. Apa maksudnya di sini? Yaitu agar mereka mengucapkan kalimat syahadatain. Kenapa? Kan mereka masih musyrikin, belum Islam ya kan? Nah, maksudnya apa? Agar mereka masuk Islam, itu apa? Dengan cara membaca kalimat syahadatain, kan begitu. Ya. Makanya yang dimaksud di sini apa? Yaitu tadi mempelajari, mengkaji tentang kalimat syahadatain. Sehingga apa? Ini sebagai miftahul Islam, kunci masuk Islam, dan juga miftahul jannah, kunci masuk dalam surga, yaitu mengkaji, mendalami tentang kalimat yakni syahadatain tersebut ya. Sehingga banyak para ulama mereka pun menyampaikan, menulis kitab tentang apa? Tentang makna kalimat syahadatainan begitu. Kenapa pentingnya masalah ini? Kenapa banyak di antara kaum muslimin mereka kalau membaca sudah kan, membaca kalimat syahadatain itu berulang kali, bahkan sampai ribuan kali itu kan. Tapi sayangnya apa? Belum memahami, belum mengilmui apa yang terkandung di dalam kalimat apa? Syahadatain. Padahal Allah mengatakan fa'lam anahu la ilaha illallah. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk mengilmui. Kenapa kemudian tidak diilmui? Artinya apa? Pentingnya kita mengkaji kembali, mempelajari dengan apa kembali apa tentang kandungan makna yang terdapat dalam kalimat syahadatain. Ini penting sekali ya. Ternyata masyarakat ketika ditanya makna saja masih salah kan begitu. Apa makna la ilaha illallah? Apa kata mereka? Tidak ada Tuhan kecuali Allah, selain Allah. Apakah ini benar maknanya? Kenapa salah? Di mana salahnya? Enggak, di mana salahnya kalau salah? Tuhan banyak kan? Iya, terus? Ini kan tidak ada Tuhan kecuali Allah kan begitu.
Mana salahnya? Mana letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Taib. Jadi coba perhatikan, tidak ada Tuhan selain Allah terkecuali Allah. Ini kalau kita alih bahasakan, ya kan, bahwasanya yang namanya Tuhan, yang disebut Tuhan itu berarti namanya Allah, betul tidak? Dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa maknanya? Berarti yang disebut Tuhan, yang dinamakan Tuhan itu namanya juga Allah, begitu. Ini kebatilannya. Kenapa? Karena ternyata kaum Quraisy ya, zaman dulu kan, itu Tuhannya yang berada di sekitar Ka'bah itu sudah 360 Tuhan. Begitu. Belum yang di tempat lain begitu. Ribuan jumlahnya. Apakah semuanya namanya Allah? La, tidak. Kan begitu. Maka apa? Itu tadi kesalahannya. Maka bagaimana yang benar maknanya? Yaitu tidak ada Tuhan atau sesembahan yang hak dan wajib disembah kecuali Allah, baru benar maknanya. Kenapa? Karena Tuhan yang semuanya itu batil, tidak layak disembah. Sampai disembah yang hak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya memahami makna kalimat la ilaha illallah, begitu ya. Jadi ternyata kaum muslimin masih belum memahami apa maknanya, kan begitu. Nah, ini PR kita semuanya. Bagaimana kita kemudian bisa mendakwahkan, menyampaikan makna yang benar. Itu baru maknanya, belum kandungannya, belum apa yang menjadi konsekuensinya, tuntutannya itu kan masih banyak lagi kan begitu. Sehingga perlu ini kalau mengkaji ini mungkin bisa berhari-hari atau daurah itu kan khusus ya kan masalah kelematinan begitu, untuk bisa yakni memahami dengan benar kan begitu. Tapi itu tentang apa namanya tadi, tentang mana makna kalimat tauhid ya kan, kalimat syahadatain itu kan, itu baru yang syahadat pertama, belum syahadat Rasul ya kan, masih banyak lagi kan begitu. Iya. Jadi ini hanya sebagai apa namanya gambaran saja. Pentingnya apa kita mengkaji kalimat yakni syahadatain tersebut. Taib. Kemudian ini pentingnya kita untuk apa tadi? Berilmu ya. Fa'lam annahu la ilaha illa astaghfir lidzambik. Baru kemudian apa? Beristighfar. Setelah apa? Kita berilmu kan begitu. Ya. Setelah kita berilmu baru kemudian beristighfar. Berilmu kan terilmi kan? Istighfar kan amalan. Jadi apa tadi? Ini Allah memerintahkan untuk berilmu baru beramal kan begitu. Kenapa? Istighfar bagian dari amal kan begitu. Maka Allah di sini memerintahkan agar kita berilmu terlebih dahulu, baru kemudian memerintahkan untuk beramal kan begitu. Jadi sesuai kan ketika Bukhari mengatakan al ilmu qablal qouli wal amal. Ilmu itu sebelum kita berbicara, termasuk beristighfar ya kan, dan beramalan begitu. Iya. Taib. Jadi pentingnya kita berilmu talabul ilmi kan begitu. Dan ketika berilmu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman Rasul, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tidak boleh kita kemudian memahami yang berbeda lagi. Kenapa? Khawatir nanti pemahaman kita menyimpangkan begitu. Kenapa? Kalau setiap orang diperbolehkan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman masing-masing, maka akan terjadi banyak jutaan pemahaman. Kenapa? Semuanya akan memahami dengan kadar kemampuan masing-masing begitu, sehingga terjadi banyak muncul ribuan jutaan pemahaman. Tapi dengan kita memahami Alkitab dan Sunnah sebagaimana pemahaman Rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in dan para imam Ahlussunnah wal Jamaah, insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang benar sebagaimana yang pemahaman yang Rasul atau para sahabat sudah diamalkan itu kan, yang mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sudah adzan ya? Atau mungkin lanjut lagi nanti saja ya? Ya, taib, karena baru awal mukadimah ini. Nanti enggak jadi nasihat nanti kan. Taib, demikian dulu. Istilah kita sekas dulu ya. Yani nasihat kita sehari ini, mudah-mudahan nanti bisa kita setelah salat duhur bersama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.